Oke guys, kembali lagi di sini. Kita di part 18. Namun kita di part 18 akan membuat satu halaman yang mana nanti ada view di tiles table ini. Tapi hampir mirip sama yang di part 15. Cuman yang ini dia kalau yang itu kan bentuk tabel, kalau ini bukan bentuk tabel. Oke. Oke, langkah pertamanya kita buka VS Code, kita buka index.php-nya dan kita hapus aja. Kita hapus aja guys. Kita buka index.php-nya. Nah di sini kita buka buat menu baru di else if-nya. Nah ini ya. Saya if ini kita alt shift down aja. Terus di sini kita ganti jadi data administrasi. Pembayaran. Di sini juga kita ganti pembayaran. .php. Nanti kita bakal buat file baru ya. File dan folder baru mau ini. Oke, kalau udah. Kemudian kita ke menu operator. Nah, operator terus di sini yang bagian menu pembayarannya kita copy bentar. Yang data MK ini. Nah, udah MK doang. Data mata kuliah. Kita dari LI ini kita blok sampai LI penutup. Kemudian oke, di sini ada. Di sini kita ganti jadi data pembayaran pas di sini. Pembayaran terus kalau kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini udah muncul data pembayaran. Kemudian kita buat filenya yang data mahasiswa ini kita copy aja. Ini caranya copy pad. Bukan. Ini caranya. Sini aja lah caranya. Kita buat di sini data mahasiswanya kita kita copy, kita paste. Data mahasiswanya ini kita ganti jadi data pembayaran. Oke, kalau udah kita ini lihat hasilnya. Kita refresh. Di sini kita lihat data pembayarannya. Nah, di sini udah muncul si tabel dari data mahasiswanya. Nah, kemudian kita pengen ubah nama ya di sini. Di data pembayaran yang di kartu ini kita ganti jadi data mahasiswa. Terus di bagian data mahasiswa juga ini kita ganti data mahasiswa. Oke, kalau udah kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini udah muncul data mahasiswa, tapi ada angka 3-nya. Oke, kemudian kita ke data pembayaran apa ini ya, dari card ini dari line 9 sampai 64 sampai di menutup code body ini kita copy tadi ya. Kita copy terus di bawah card body-nya. Di bawah card body-nya kita buat komentar baru. Tulisannya view data pembayaran. Oke, kemudian terus kita kasih petanda juga. Ini untuk view data pembayaran. Oke, terus kita taruh di sini ya, yang kita copy tadi. Kita paste. Nah, kemudian oke, di sini kita lihat hasilnya. Kita refresh.
Di sini udah muncul dua data tabel ya. Nanti kita buat untuk tabel pembayarannya. Kemudian kita ganti card detailnya dengan nama card pembayaran. Ini kita ganti jadi data pembayaran. Data pembayaran. Oke, terus kemudian kita cut lagi untuk view data pembayarannya. Tadi ya. Tadi ya. Dari sini kita cut. Dari sini lihat saja berarti. Dari sini kita cut. Oke, kemudian kita di sini buat file dulu di view. Ini kita buat file baru. Tulisannya view data pembayaran.php. Kita enter, kita paste di sini. Oke, kita save. Oke, kemudian kita refresh ya, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, di sini udah muncul, jadi cuma ada satu data. Kemudian kita buka VS Code lagi, kita ke bagian data pembayaran. Di bagian sini kita kasih include PHP, include view, nama filenya view, terus nama folder view, nama filenya data view data pembayaran, view data pembayaran .php. Kita tutup kurung, terus tanda petiknya dulu, jangan lupa. Oke, di sini membuat tanda petik. Oke, terus kita kasih titik koma sama tag penutup PHP. Udah. Kita lihat hasilnya lagi. Oke, di sini udah muncul lagi untuk data pembayaran yang kedua. Ini di sini udah ganti-ganti. Aduh, ini typo pembayaran. Kita lihat dulu, guys. Kita benerin. Ini tadi aku taruh. Oh, ini dia pembayaran. Oke, kemudian kita akan buat tombol untuk data pembayarannya. Pembayaran HP di sini, terus yang di one click ini. Nah, ini ya. Nah, dari one click ini kita hapus. Jadi cuma tersisa TD aja. Kita hapus TD. Oke, kemudian kita buat kelas di sini. Buat kelas. Buat kelas, bukan pakai href, tapi pakainya kelas. Terus pakainya button warning, button SM biar kecil. Kemudian kita tambahkan lagi view pembayaran di tengah-tengahnya, kita kasih nama view pembayaran. Oke, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini udah muncul yang di atas view pembayaran. Sekarang kemudian nanti di sini kita akan buat file biar si pembayaran ini kalau dipencet bakal muncul ke data pembayarannya. Kita buka lagi di VS Code nya. Kita yang di bagian include ini ya, PHP include view data ini kita komentarin. Yang include nya dia kita PHP-in. Kita include nggak bisa, kita enter aja. Nah, kita include, terus di sini PHP nya kita taruh div data pembayaran, kita kasih div. Oke, kita kasih div. Kemudian kita bisa ke footer, bagian footer, dari yang bagian view data ini sampai konsol kita bisa copy. Kita copy, kemudian
Terus di sini kita bisa ganti juga mana nih view-nya jadi view pembayaran bukan view data. View pembayaran ini ternyata bukan pakai setelah pakainya view pembayaran. Terus di bagian sebentar ini kita salin guys, nanti kita copy di bawahnya. Kita copy paste di bagian bawah sini kan konsol di atasnya. Itu di sini kita copy, di sini kita paste. Oke, di sini kita ganti jadi view pembayaran. Bentar. Oh iya benar guys, pembayaran, tapi ini kita lagi mistake. Pembayaran, kalau di sini juga ternyata pakainya strip bukan underscore. Data pembayaran, data mahasiswa, dan di sini kita ganti data pembayaran .php. Oke, setelah itu kemudian yang bagian phone name ini kita komentarin aja. Terus yang di bagian ini juga kita komentarin. Terus habis itu di bagian bawah yang HTML date ini dari sini kita ganti jadi hasil view pembayaran. Oke, kalau udah kemudian kita salin ini hasil pembayarannya. Terus kita pindah ke data pembayaran .php nya, kita taruh di bagian dari view data pembayaran. Nah ya, di div nya kita kasih class ID nya ini benar class ID, nggak pakai class, langsung aja ID. Class ID sama dengan hasil view terus ngapain dialin kan akurnya lah, bisa aja. Nah di sini hasil view pembayaran kita kasih tanda petik di sini. Oke, sebelahnya juga kita kasih tanda petik, si ID nya masuk pakai tanda petik. Oke, terus di paling pojoknya kita taruh trik penutup udah. Oke, kemudian kita balik lagi ke bagian footer, kita salin yang di bagian hasil view pembayaran button. Belum nulis aku. Hasil view semester. Wait. Oke, kemudian di view data pembayarannya, view data pembayaran yang di view data pembayaran ini kita ganti yang bagian kita tambahkan di sini di atasnya. Kita benerin dulu deh. Nah, kita enter, kita pakai di sini PHP, kita buka tag PHP. PHP terus include kita keluarin filenya, keluar satu folder, keluar satu folder lagi, kita masuk ke folder conf, terus kita masuk ke file config.php nya, enter. Terus jangan lupa kita kasih titik koma sama tag penutup PHP. Oke, setelah itu coba kita lihat hasilnya. Bismillah, kita refresh. Aduh, tidak ada guys, cuma satu doang. Oke, sebentar. Oke guys, di sini kita balik lagi, kita buka VS Code-nya, kita bisa pergi ke data pembayaran .php nya. Oke, kemudian di bagian class sorting ini yang warna BTNSM ini kita tambahin data name-nya, data name. Terus di sini kita masukin ini aja, kita copy, kita masukkan ke dalam sini, kita paste. Oke, kemudian data name ini kita mau copy, kita salin di kita ke bagian footer.php nya.
Di sini kan tadi kita dapat komentarin ini yang panem kita ini buka komentarnya. Terus yang ini juga kita buka komentarnya. Terus buat yang nama ini kita hapus. Namanya kita hapus. Sama yang semester juga kita hapus. Oke. Terus kemudian kita akan menampilkan data pembayarannya di view data pembayaran.php di bagian card detail ini yang data pembayaran. Kita tambahin titik 2 terus kita buat tag apa namanya php di sini php, terus kita tulis .php post name kita masukin name, terus kita kasih titik 2, terus kita kasih tag penutup. Oke, habis itu kita save. Oke, coba kita lihat hasilnya di sini. Kita refresh dulu. Kita pencet view pembayarannya. Muncul. Ini langsung 321 di sini. Nah, di sini udah muncul 12.3490. Oke, di sini udah berhasil ya. Kemudian kita akan membuat tabel pembayaran di localhost php myadmin. Localhost php myadmin di sini. Enter. Kita bakal buat kolom baru di situ. Oke, di sini kita buat baru lagi ya. Kita buat tabel baru lagi di sini. Di sini kita kasih TB pembayaran. Terus di sini kita kasih ID. Nama, name, terus nama. Di sini keterangan. ID, name, nama sama keterangan. Di sini jenisnya masih iya sama integer. Name-nya di sini ganti jadi variabel karakter. Yang nama juga jadi variabel karakter. Terus yang keterangannya kita kasih teks aja. Buat panjangnya kita kasih 3. Ini kita kasih 15. Kita kasih 15. Terus untuk namanya kita kasih 35. Buat yang keterangannya kita nggak usah diisi apa-apa. Terus di sini kita klik kayak biasa biar datanya nggak perlu kita isi manual, jadi otomatis langsung nama sendiri. Terus kita save ini. Di sini udah berhasil ya, ID, name, nama sama keterangannya. Oke, kemudian di sini kita buka dulu tabel pembayarannya. Nah, ini masih belum ada yang masih kosong, jadi kita buka SQL-nya. Kita insert. Kita go aja. Oke, kita buka SQL lagi. Kita insert lagi. Kita lock, kita copy. Oke, kita save. Oke, kemudian ini kita go aja juga. Bentar. Nggak bisa. Ini kita hapus juga. Kita satu-satu aja mungkin. Terus kita SQL lagi. Insert. Kita go lagi. Oke, udah coba kita lihat browsernya. Nah, di sini udah ada 3, 1, 2, 3. Terus di sini kita mau sesuaikan dengan yang tabel mahasiswanya. Dan di sini untuk name kita samakan dengan yang tabel mahasiswa. Di sini yang nomor 1. Nah, di sini name-nya kita salin. Kita ke tabel pembayaran. Kita ke name-nya. Kita paste. Bisa enggak? Nah. 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. 4, 90 masih. Oke, benar. Terus lagi nomor 2 itu 321. Yang 2 321. 321. Terus yang ketiga ini udah kita pakai yang 111 aja.
kemudian jadi nama juga kita sesuaikan. Zulkifli Loli KKK. Zulkifli Loli terus di sini kakak enter. Oke. Kemudian keterangannya kita ini dulu di pembayaran kita buat 2 kolom. Ini kita struktur. Kita keterangannya after nama. Oke, kita go. Kita kasih namanya di sini pembayaran. Kita save. Oke, ini udah muncul ya pembayaran. Kita nama, kemudian buat lagi yang satu lagi kolomnya tanggal bayar after keterangan tanggal bayar. Assalamualaikum. Tanggal bayar terus kita taruh di sini date, terus di sini defaultnya non karena kita save. Oke, di sini udah muncul ya. Kemudian di sini kita isi di tabel pembayarannya. Di sini pembayarannya untuk isi 5 juta. Keterangannya misalnya semester 1. Terus yang si Loli ini misalnya pembayaran 300.000. Satu dua. Oke, harus ntar di sini keterangannya untuk registrasi awal. Oke, terus kakak ini misalnya 2 juta kita enter. Terus ini misalnya dia untuk bayar wisuda. Oke, kemudian di sini misalnya kita tanggal bayarnya. Di sini misalnya tanggal tanggal 1 misalnya enter 1 September. Di sini misalnya tanggal 15 September. Oke, di sini yang terakhir misalnya kita bulan lalu ya. Dan Agustus tanggal 2 aja, tanggal 2. Oke, enter. Terus kemudian sekarang kita buat untuk data pembayaran bisa kita salin, kita copy, terus kita balik lagi ke VS Code-nya, kita ke view data pembayaran .php ya. Kemudian kita ganti yang untuk query-nya, di sini kita ganti jadi kita paste. Ntar di sini. Nah, oke. Kemudian kita sesuaikan di sini namanya, nomor NIM pembayaran, terus di sini keterangan. Oke, kemudian di sini yang unlock ini kita hapus aja. Kita hapus sampai TR. Bentar. Ini kita hapus aja. Terus TR. Kita hapus aja tadinya. Oke, kalau udah, di sini kita tambahin dulu keterangan. Habis keterangan kan ada tanggal bayar, kita ganti dulu tanggal bayar. Terus di sini juga kita ubah nama, NIM pembayaran, kita ubah di sini pembayaran. Terus keterangan kita save down pembayaran, keterangan sama
pembayaran, keterangan, terus tanggal bayar, oke. Kemudian kita buka hasilnya, kita refresh dulu. Terus kita buka pembayarannya. Nah, di sini udah muncul pembayarannya sama tanggal bayar, cuma di sini belum sesuai dengan si ininya, belum sesuai. Nanti kita akan buat biar CV pembayaran ini muncul sesuai dengan si data mahasiswanya. Kan kali ini dia nggak sesuai sama data mahasiswanya. Kita buka flow data mahasiswanya. Kemudian kita salin aja yang first name ini. Kita salin first name. Copy. Terus di sini kita taruh di bawah sini, kita kasih ini dulu variable name sama dengan. Nah, di sini kita paste. Oke. Kemudian untuk from kan untuk query-nya kita tambahin where di sini. Tambahin where kita hapus. Tambahin where, terus kita kasih name, terus sama dengan variable name. Oke, di sini kita kasih tanda petik dulu. Nah, udah. Jangan lupa titik komanya. Oke, udah. Terus lihat hasilnya. Kita refresh dulu. Nah, di sini kalau kita pencet view pembayarannya, nah di sini udah langsung masuk ke interface. Data pembayaran line 27. Nah, kayaknya udah bisa ya, ternyata kayaknya tadi aku kurang tanda petik di tulisan seleknya. Nah, kalau kita pencet view pembayarannya, ini langsung muncul ke otomatis namanya ya. Misalnya kita wali, ini langsung walinya nih 31, pembayarannya 300.000, registrasi awal, tanggal bayarnya yang sesuai kita udah buat di admin localhost ini. Oke, untuk di part 18 ini saja. Nanti kita lanjut lagi untuk di part 19. Makasih.